Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum pembelajaran ala-ala akhlak hari ini, mari kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semua masuk semua? Masuk ya. Hadir ya, nggak ada yang nggak hadir. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kita akan mempelajari tentang adab dan etika, mulai dengan berteman, etika dengan guru, masyarakat, menjaga diri dalam menuntut ilmu. Seperti halnya kutipan ini, ilmu tanpa akhlak bagikan pedang di tangan orang buta. Jadi kalau pedang di tangan orang buta itu, orang butanya tidak bisa memanfaatkan pedangnya. Buat apa kegunaan pedang tersebut? Karena orangnya buta. Umi bertanya ke kalian, menurut kalian apa yang terjadi jika orang berilmu tidak punya akhlak dan tidak bisa menjaga diri? Akan merugikan orang lain dan menimbulkan kerusakan. Jadi kerugian itu tidak hanya soal dirinya tapi ke orang lain. Kalau seseorang itu berilmu tapi tidak memiliki akhlak, adab, dan menimbulkan kerusakan. Kerusakan tidak hanya dirinya tapi juga ke sekitarnya. Semoga pembelajaran hari ini itu santri Umi mengharapkan bisa memahami tentang pentingnya akhlak, tentang pentingnya menjaga diri, tentang pentingnya adab. Baik, ini Umi memberikan pertanyaan pemantik 1-5. Kalian jawab ya. Nanti bisa acungkan jari. Sebelumnya Umi bentuk dulu kelompoknya. Ya, langsung Umi tunjuk. Jadi kelompok 1 ada Mas Vicky sama Mas Hasim. Kelompok 2 ada Mas Idris sama Mas Salim. Kelompok 3 ada Mas Alan sama Mas Bayu. Kelompok 4 ada Mas Adnan sama Mas Arkan. Kelompok 5 ada Mas Ainun sama Mas Putra. Jadi Umi acak dulu ya. Umi bertanya dulu, menanyakan soal nomor 3. Siap-siap. Bagaimana caranya menjaga diri dari pengaruh lingkungan buruk di pesantren atau masyarakat? Silakan jawab kelompoknya Mas Alan dan Mas Bayu. Tidak bergaul dengan orang yang salah. Sudah itu. Sama selalu menaati tata tertib di lingkungan agar tidak dinilai buruk oleh masyarakat. Ya. Lainnya bagaimana? Ada tanggapan? Sudah benar apa belum? Benar. Ya. Terus kelompok soal nomor 5. Apa hubungan antara kemuliaan hidup dan adab dalam menuntut ilmu? Mas Putra dan Mas Ainun. Kemuliaan hidup seperti ibadah dan merasa melaksanakan kewajiban atas perintah Gusti Allah dan cara menjaga adab dalam menuntut ilmu, harus menjaga akal dan diniatkan untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Yang lainnya tanggapannya benar, jawaban dari kelompok 5. Ada mau ditambahin? Oh, udah benar. Terus soal nomor 1. Apa jadinya jika orang berilmu tidak menjaga akhlak dan etika? Menimbulkan kerusakan dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Ya, lainnya ada tanggapan?
Sudah dianggap benar semua ya. Terus soal nomor 2. Mengapa ilmu fikih dianggap sebagai ilmu yang utama dalam Islam? Ilmu fikih yang memberi jalan bagi petunjuk, juga benteng penyelamat segala kesulitan. Yang lainnya benar jawabannya? Benar. Ya, benar. Terus soal nomor 4. Apa dampaknya jika seorang santri tidak memiliki pendirian dalam pergaulan? Akan mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitar. Santri tidak bisa hidup sendiri. Santri akan menjadi orang yang tidak baik karena dia mengikuti pergaulan di luar sana. Pergaulannya apa? Pergaulan bebas apa pergaulan tidak bebas? Pergaulan bebas. Pergaulan yang tidak baik di luar. Yang lainnya ada tanggapan? Sudah, itu beberapa pertanyaan pemantik. Berarti Umi anggap kalian sudah memahami secara garis besar akan pentingnya akhlak, menjaga diri, etika, berteman, menuntut ilmu. Ya, sekarang kita akan presentasi tentang studi kasus. Studi kasusnya ada beberapa sudah Umi sampaikan sebelumnya di pertemuan sebelumnya, ya. Ada studi kasus yang kalian pilih nomornya. Umi tunjuk acak ya untuk presentasi nomor pertama. Ya, ada Mas Alan dan Mas Bayu, studi kasus nomor 1. Yang lainnya bisa menyimak, bisa memberi tanggapan, bisa memberi soal. Ayo, silakan maju. Presentasi dari kelompoknya Mas Alan dan Mas Bayu, kelompok 3. Studi kasusnya nomor 1. Ini bacain tentang seorang santri bernama Ahmad, sangat rajin dalam belajar ilmu fikih. Suatu hari temannya mengajak untuk bermain hingga larut malam, sehingga ia merasa malas bangun subuh keesokan harinya. Bagaimana seharusnya Ahmad bersikap berdasarkan pemahaman tentang orang berilmu, lebih bisa menjaga diri dalam kitab Al-Ala. Silakan jawaban dan penjabarannya untuk kelompok 3, Mas Alan dan Mas Bayu. Ahmad harus mengetahui yang benar dan yang salah. Ahmad harus menasihati temannya dengan baik agar tidak bermain sampai larut malam. Dalam kitab Al-Ala, orang berilmu juga harus menjaga diri. Hal-hal yang menghambat ibadah atau kewajiban. Dengan demikian Ahmad sebaiknya menolak ajakan yang bisa mengganggu rutinitas sehari-hari. Teman-teman, ini jawaban dan penjabaran dari kelompok 3. Adakah yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Disilakan. Terdapat beberapa dan sebutkan. Bait nadom keberapa? Sebutkan. 14, 15 sama 16. Ya, sebutkan isi nadomnya. Tidak sama ikola kalamu wa aikin bihamkil mar'in kana muktin nalika sampurna akadiki tepulung anyata nakumprunge wongin akeh kumune Dengkul kata min asratin min lisani walaisa yaumutun marhumin asratin rizli matine wang anam sebab kapleset lisani warako matine sebab kapleset sikile Fa'asratu min fi darmi bidwasi Fa'asratu birri sitamra alal mati Benem leset lisan kakle balamun Benem leset sikil sikwe pisau waras. Nah, itu jawabannya ya. Makasih pertanyaannya. Ini untuk Mas Putra karena berani bertanya. Kan yang buat soal siapa, yang bertanya siapa. Ada yang lain? Yang lain? Ada tambah Ya. ini. Harusnya boleh bermain di saat malam tapi harus mengingat waktu.
Tanggapan apa pertanyaan? Tanggapan. Tanggapannya. Ya. Boleh bermain, Tapi harus mengingat waktu. Jadi ada batasan waktunya. jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya, karena berlebihan itu tidak baik. Ini udah buat Mas Idris. Tepuk tangan, yang lain juga. Yang lainnya ada nggak? Udah. Terima kasih buat kelompok 3 atas jawabannya. Ini kuenya bisa disantap ya. Silakan kembali. Mas Vicky sama Mas Hasim. Silakan maju. Studi kasus nomor 4. Yang lainnya kalau mau memberikan tanggapan, pertanyaan, dipersilakan dan disiapkan. Studi kasus soal nomor 4, mengapa dalam kitab Al-Lalas disebutkan bahwa orang yang berilmu lebih bisa menjaga diri dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu? Berikan contohnya. Silakan jawaban dan penjabarannya dari Mas Vicky dan Mas Hasim. Orang yang berilmu dapat menjaga dirinya karena ia berilmu dan dapat menjaga dirinya dengan baik dan tidak terbawa dengan lingkungan yang tidak baik. Sedangkan yang orang tidak berilmu, ia tidak bisa menjaga dirinya dengan baik dan terbawa lingkungan yang tidak baik. Contohnya, ada tanggapan atau pertanyaan? Umi kasih tanggapan ya, tambahan. Jadi contohnya itu, jika ada seorang santri yang memahami ilmu agama akan lebih berhati-hati dalam berbicara, tidak menyakiti orang lain, seperti melakukan ghibah. Tahu ghibah? Ngerasani temen, ngerasani tetangga, ngerasani apa aja, orang tua, guru, apa itu nggak boleh. Karena kita berilmu itu menjaga lisan, hati-hati menjaga lisan berbicara dan bersikap. Bahwa ghibah atau ngerasani orang itu akan menyakitkan hati orang lain, atau adanya seperti memakan bangkai sendiri, bangkai saudaranya sendiri gitu loh. Kalau ghibah malah bangkiti. Karena hadis kan yang mempelajari toh. Dan itu merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Kalau orang lain yang digibahi kedengeran akan sakit hati. Begitu juga ketika dia digibahin apa dia dicemooh, dia juga akan sakit hati. Yang lainnya ada tanggapan atau pertanyaan buat kelompoknya Mas Vicky dan Mas Hasim? Bagaimana cara menjaga menjaga ilmu dengan baik? Dengan apa? Jika kita berilmu, kita dapat Mengajarinya, mengajar tentang kebaikan. Terus yang lainnya ada tanggapan atau tambahan? Bagaimana cara menjaga ilmu dengan baik? Mengamalkannya, terus mempelajari. Jadi sering dibaca, dipelajari, kayak kitab itu dibaca, nanti kita tahu maknanya. Kayak hafalan itu juga dibaca terus, diulang lagi hafalannya, kayak gitu. Yang lainnya ada? Oh, pertanyaan ya. Apa ciri-ciri orang yang berilmu dan bisa menjaga diri? Ya tadi sama aja jawaban ibu kayak gitu. orang yang berilmu dapat menjaga dirinya karena ia berilmu. Karena memiliki pemahaman tentang hal
baik dan buruk, halal dan haram. Itu akibat sebab akibat setiap perbuatannya. Ini buat yang memberikan pertanyaan Mas Bayu. Terus udah aja, udah. Mas Arkan sama Mas Idris. Oh yang bertanya ini dapat terus saja. Tepuk tangan buat kelompoknya Mas Vicky sama Basim. Selamat menikmati. Putra sama Mas Ainun. Studi kasusnya soal nomor 2. Seorang murid di pesantren sering berbicara dengan nada tinggi kepada temannya saat berdiskusi. Namun ia juga, ya, oh salah, seorang santri selalu menjaga dirinya dari makanan coklat atau melakukan kehalalan, sedangkan temannya sering makan tanpa memperhatikan hal larangannya. Bagaimana ilmu yang baca santri? oh soal ini semua namanya ya nggak apa-apa, nggak ada yang sama. Udah jawabannya apa? Jawaban dan penjabarannya dipersilakan. Seorang santri tersebut harus menasihati temannya dan bilangin untuk menghindari dari makanan coklat, dan seorang temannya itu harus mengingat makanan itu halal atau haram atau ilmu. Ia memiliki Dengan ilmu yang ia miliki, ia harus berhati-hati dalam memilih makanan agar terhindar dari suatu yang berbahaya. Ini adalah bentuk menjaga diri yang diajarkan dalam agama Islam. seperti itu jawaban dari kelompoknya Mas Ainun. Yang lainnya ada tanggapan atau pertanyaan? Ya Mas Salim. Apa itu barang syubhat? Apa itu barang syubhat? Melakukan haram atau halalnya. Melakukan halal atau haramnya. Mas Adnan dulu. Saya nambahin. Oh mau nambahin, silahkan. Seharusnya jangan mengambil barang yang bukan miliknya karena belum tahu pemiliknya. Karena belum tahu pemiliknya. Selain itu belum tahu barang itu halal atau haram, terutama itu ya. Harus hati-hati, mau itu makanan maupun benda atau barang apapun, harus sering hati-hati. Udah ya, jangan. Ini untuk Mas Salim sama Mas Adnan. Silakan dinikmati ya. Ini untuk kelompoknya Mas Putra dan Mas Ainun. Ya, selanjutnya nomor 3 ya. Nomor 3. Seorang santri memahami benar menjaga diri. Makanya nanti ya. Seorang santri memahami bahwa menjaga diri adalah bagian dari kemuliaan ilmu. Namun, ketika ia berada di luar pesantren, ia sering terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Bagaimana ia bisa menerapkan konsep menjaga diri dalam sikap ala-ala? Silakan jawaban dan penjabarannya dari kelompoknya Mas Idris dan Mas Salim. Nomor 1, bagaimana seharusnya santri itu sebelum melakukan perbuatannya memikirkan dahulu apa dampak dari perbuatannya. Dan jawaban ini juga berkaitan dengan bait 14. Idza tamma abul malaikola kalamuhu aikim bihul kemai kana mausiran nalika sempurna akaliki digunemi nyata nakumprumi wa min akeh gunemi. Yang nomor 2, bahwa ilmu seharusnya menjadi pelindung bagi seseorang dari pengaruh buruk dalam kandungan kitab al-alam. Jawaban nomor 3, santri tersebut perlu mengingat ilmu yang dimiliki harus diamalkan bukan hanya di lingkungan pesantren tapi juga di luar pesantren. Itu jawaban dan penjabaran dari kelompok
Mas Idris dan Mas Salim tentang studi kasus nomor 3. Teman-teman ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Mas Vicky dulu. Berikan kesempatan bagi yang belum dapat roti. Apa yang dimaksud dengan ini? Apa? Apa yang dimaksud dengan itu? Apa yang dimaksud dengan ilmu? Menurutmu apa? Ilmu adalah pengetahuan untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak diinginkan. Ya, itu juga bisa termasuk ilmu. Jadi ilmu itu sesuatu pengetahuan yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Ilmu adalah sesuatu pelajaran yang bermanfaat bagi kita, manfaat kebaikan terutama ya. Yang lainnya ada ya masalah. Apakah ada nadaman lain selain dari kitab Al-Ala? Tuh, ada enggak? Selain dari kitab Al-Ala, Mas Idris tahu nggak? Random tentang random lain. Yang kamu ketahui ada tidak? Kalau menurut masalah? Kalau dari kitabnya Buruma ada enggak? Sama dong. Jadi pertanyaannya masalah ini menjadi PR bersama ya. Apa ada nadom lain selain kitab Al-Ala yang berkaitan tentang apa tadi? Berkaitan tentang apa? Berpengaruh lingkungan luar. Oh, berarti tentang pergaulan. Ya. Berarti tentang ada berteman. Ya, nanti dicari ya. Kita cari bareng-bareng apa? Ada nadom atau kitab yang membahas tentang etika berteman. Nah, sekian dari kelompoknya Mas Idris dan Mas Salim. Tadi yang menjawab memberikan pertanyaan ada Mas Vicky sama Mas Alan. Oh, Mas Ainul nanti ya pertanyaannya. Ini keburu maghrib nanti soalnya. Jam berapa ini? Jam 5. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Mas Asim, Mas Idris sama Mas Salim. Kelompoknya Mas Adnan sama Mas Adnan. Rotinya tinggal 2, gak usah bertanya ya. Studi kasus nomor 7. Seorang santri merasa bangga karena memiliki banyak ilmu. Namun ia mulai meremehkan teman-temannya yang masih dalam tahap belajar. Bagaimana sikap ini bertentangan dengan konsep menjaga diri dalam kitab Al-Ala? Silakan jawaban dan penjabarannya. Harusnya Sampaikan aja. santri tidak meremehkan teman-temannya dan harus mendukung teman-temannya yang baru lulus agar mempunyai ilmu yang lebih baik. Sikap santri tersebut seharusnya juga membimbing teman-teman dengan sikap rendah hati dan kasih sayang. Jawabannya boleh bertanya, tapi yang belum bertanya. Ayo, ulangi jawabannya. Seharusnya santri tidak meremehkan teman-temannya dan harus mendukung teman-temannya yang baru proses agar mempunyai ilmu yang lebih baik. Sikap santri tersebut seharusnya juga membimbing teman-teman dengan sikap rendah hati dan kasih sayang. Ayo, yang mau bertanya silahkan. Yang belum bertanya, enggak, lainnya. Mas Ainun mau bertanya enggak? Mas Putra mau bertanya? Enggak apa kalau mau bertanya, Ya, Mas Alan mau bertanya, ya siapkan. Ya Alan, Mas Alan dulu. Apakah yang dimaksud kasih sayang? Apa yang dimaksud kasih sayang? Itu soalnya itu enggak ada
ada. Bukan, maksudnya itu tentang kasih sayang yang bagaimana? Kasih sayang antar dalam ilmu. dalam ilmu. Oh, berarti antar teman. Wah. saling membantu, Ya, terus memperhatikan kebersamaan, memperhatikan dalam hal ya kebaikan, dalam hal ilmu, dalam hal ibadah terutama. Perhatikan kalau temennya males-malesan jamaah, kita yang ngajak, ngoyak-ngoyai, ayo jamaah, ayo semangat kayak gitu. Perhatikan dalam hal belajar, nyemangatin, saling bantu dalam kalau dia kesulitan menjawab pertanyaan, kita bantu. Mas Putra, apa yang dimaksud berbagi ilmu? bagi ilmu. Ilmunya apa? Merendahkan koncone kan. Nah, ilmunya apa? Kemana ilmunya gitu? Kalau merendahkan teman, ilmunya kemana gitu? Yang lainnya gimana? Ketika kita merendahkan seseorang, berbagi ilmunya seperti apa? mengajarinya, Oh, dengan cara mengajarinya. Terus ada lagi? Yang lainnya? harus menyupport, Harus support, jadi didukung. Kalau kanjanya, kalau temennya itu kurang mampu, kita kasih support, ya, mendukungnya dengan apa? Kasih jawaban gitu. Menyemangati. Ya, kasih jawaban apa aja? Enggak mensupport. Jadi ketika temennya nggak bisa menjawab, kita itu kasih tahu, oh ini loh caranya seperti ini. Bukan langsung ngasih jawaban, tapi kasih tahu cara dan prosesnya biar dianya ada usaha dulu. Terus lainnya ada nggak? Ada pertanyaan atau tanggapan buat kelompoknya Mas Arkan dan Mas Adnan? Ya Mas Ainun apa? apa yang dimaksud rendah hati kepada temannya sendiri, Rendah hati apa? Kepada teman seperti apa? Bisa contoh, bisa pengertian dari rendah hati itu apa? yang berbagi, Ya itu contohnya saling berbagi. Berbagi dalam hal berbagi dengan ilmu, berbagi dengan ilmu. Terus Mas Arkan apa? Rendah hati menurut kalian apa rendah hati? Rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong, tidak merasa dirinya paling benar. Terus Mas Vicky apa? dapat nada berapa? Nadom keberapa yang berkaitan tentang studi kasus yang ketujuh. Berarti ini tentang etika berteman. Etika berteman. Mencari teman itu. Nadom ke ini bantu ya, ketiga sama keempat. Yodi. Bismillahirrahmanirrahim. Nadirma ila tas'alu salam qarinihi innal qarina bil muqarini yaqtadi. Lakon sama wong siji takon kancane krono sak temane kanca manut kang andani. Nada sari bacane usur atan wa inna nada hari kawari lusahadi. Ono kanca Allah lakoni dan kono ono kanca lakoni lan kanca Ya. Cukup ya. Pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini silakan yang merasa bertanya. Tepuk tangan buat kelompoknya Mas Armin sama Mas Arkan. Silakan kembali lagi. Ya, dari pembelajaran hari ini, dari diskusi, dari presentasi teman-teman, kalian ini menganggap kalian sudah memahami tentang etika mencari ilmu, akhlak,
menjaga diri sampai etika berteman. Itu semua ada di pelajaran, ada di Nandong Kitab Al-Lala dari bait 1 sampai ke 16 ya. Mungkin tutup dulu pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, semoga kita dapat mengambil pelajaran hikmah dan dapat keberkahan dari pelajaran hari ini. Semoga Allah meridhoi apa yang kita pelajari, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Bila Umi ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Mari kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.